Shalom, shalom, selamat pagi saudara-saudara. Aku mau deklarasikan Alkitab lagi ya, lanjutan kemarin terbacakan di Yeremia. Kemarin sudah selesai Yeremia pasal 1 sampai dengan pasal 10 dan sekarang melanjutkan dari pasal 11 dan seterusnya ya teman-teman. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum baca Alkitab ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ya Bapa, terima kasih Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, pagi ini kembali saya sudah boleh terbangun pagi ini dan mau melanjutkan mendeklarasikan Alkitab-Mu ya Tuhan, firman Tuhan-Mu yang terambil dari kitab Yeremia pasal 11 dan seterusnya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pimpin Tuhan, Engkau urapi, Engkau naungi room ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga boleh berjalan sampai selesai dengan penuh kasih-Mu di room ini Tuhan. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar Tuhan mendapatkan berkat atas firman yang telah diperdengarkan dan boleh kami sama-sama menjadikan rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu begitu kuasanya sangat dahsyat Tuhan. Semuanya Tuhan, manusia di dunia ini memiliki kesempatan, memiliki hak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Maha Baik, terima kasih Bapa. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya telah berdoa. Amin. Shalom. Iya, selamat pagi ya Aan ya. Iya, selamat pagi semuanya, shalom. Dalam nama Tuhan Yesus. Yeremia pasal 11, perikopnya perjanjian Allah diingkari. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu ini, lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir
Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, walaupun memperhatikan. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang. Tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu. Hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu? Sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang jahat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku. Dengan membakar korban kepada Baal. Yeremia pasal 11 perikopnya terbaru. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil,
yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Yeremia pasal 12, perikopnya keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Mereka selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah laku kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kendambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab padang Tuhan mengamuk makan. Dari ujung negeri yang satu ke ujung lain, mereka tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan.
Mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya, dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 13 perikopnya, ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu, lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Yeremia pasal 13 perikop terbaru, buyung anggur yang dipecahkan, ayatnya ke-12. Katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membandingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Yeremia pasal 13 perikop terbaru, peringatan dan ancaman, ayatnya ke-15. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman,
Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hati kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu? Kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu? Orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau, seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Hai, orang-orang yang membinasakan diri berbuat jahat, aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu, jinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Mengenai musim kering, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yeremia pasal 14, perikopnya mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Pasalnya kedua, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah. Sampai mereka menyelubungi kepada kepala mereka, pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai di hutan berdiri di atas bukit gundul, menggap-menggap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan bumi, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami.
kami telah berdosa kepadamu. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berhukum. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu? Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak akan mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Dan mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka sendiri. Istri-istri mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk keluar ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajahi negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian? Hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami. Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu.
Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami? Yeremia pasalnya ke-15. Yang membuat semuanya itu, Tuhan berfirman kepada aku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparanlah. Dan yang ke tawanan, ke tawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Yeremia pasal 15 perikop terbarunya, kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Ayatnya ke-5. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka. Karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya menggap-menggap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu sisa mereka. Akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 15 perikop terbaru, pergumulan Nabi Yeremia. Ayatnya ke-10. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah pembantahan dan buah pencederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh, ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dari tembaga? Dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang pembendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu. Di segenap darahmu, aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu. Di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya,
Ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan-tangan orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Yeremia pasal 16, perikopnya hukuman Allah atas bangsa itu. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menguburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah dan ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu,
Mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa mereka yang menjijikan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan, kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan, yang satu pun tidak ada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu, ketahuilah aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Yeremia pasal 17, perikopnya pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka
dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka. Mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang pembendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel. Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut
Tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Yeremia pasal 17 perikop terbaru, hari Sabat harus dikuduskan. Ayatnya ke-19. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat, yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkat barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkat barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Yeremia pasal 18 perikopnya pelajaran dari pekerja. Yeremia pasal 18 perikopnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing kehendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Yeremia pasal 18 perikop terbarunya, doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Ayatnya yang ke-18. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat.
dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Shalom Kak Intan. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipacung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku. Ada yang melaporkan ya teman-teman, harus verifikasi dulu. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kalian ya, saudara-saudara muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih atas laporannya ya. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau, ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Yeremia pasalnya ke-19, perikopnya pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah, membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah dengarlah firman Tuhan. Hai, raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya berdenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda.
Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah ditimbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara, dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya. Dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka, dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis, seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak memperdengarkan perkataan-perkataanku. Yeremia pasal 20, perikopnya kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia.
di pintu gerbang, Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari sungan itu, berkatalah Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkat mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang pembendaraan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Kau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Yeremia pasal 20, perikop terbarunya, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau telah kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin.
dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapakah gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Haleluya. Shalom semuanya, Imamat yang Rajani, selamat pagi. Ya, demikianlah firman Tuhan ya teman-teman, hari ini, pagi ini ya teman-teman, terambil dari kitab Yeremia ya, Nabi Yeremia ini yang menulis mendapat ilham dari Tuhan, dari Yahweh Elohim. Dan banyak sekali hal ya teman-teman ya yang dapat kita ambil, kita renungkan dan kita menjadi berpengetahuan dan lebih lagi mencintai Tuhan. Aku tidak menafsirkan dan aku tidak akan tidak menafsirkan, aku mendeklarasikan dan aku yakin bahwa semua anak-anak Tuhan mampu mengerti dan mendapatkan ilham, mendapatkan hikmat dari Tuhan atas semua firman-Nya yang ada di kitab sucinya ini ya, di surat cintanya ini ya. Shalom Kak Adonai, Kak Poli Kili, shalom. Ya. Di sini ya teman-teman, dari ayatnya ke-10 sampai 20 ini begitu banyak hal-hal menakjubkan ya, yang aku mendapat pengetahuan bahwa luar biasa ya, pada masa itu manusia ada yang terpilih seperti Nabi Yeremia ini dekat sama Tuhan dan bisa berbicara sama Tuhan, terus bisa berkomunikasi dan dia bisa mengatakan hal-hal yang Nabi Yeremia dapatkan dari Tuhan. Dia boleh dengar dari Tuhan dan lalu disampaikan. Tetapi banyak sekali hal ya yang membuat Tuhan pada waktu itu memang murka. Karena bangsa yang sangat degil, sangat congkak, sangat luar biasa tegar tengkuk ya teman-teman. Iya, pada masa itu. Makanya banyak sekali nubuatan-nubuatan bahwa Tuhan memang akan menyatakan kasih-Nya. Nah, digenapilah di perjanjian baru ya. Dengan cinta kasih-Nya Tuhan, maka Tuhan rela turun ke dunia menjadi sama dengan kita manusia. Menyatakan cinta kasih-Nya, bahwa tidak selama-lamanya kemurkaan-Nya itu berlaku. Maka kita berada di zaman kasih karunia, wow luar biasa sekali. Dan kita boleh mengetahui hal-hal yang dahulu pernah ada, yang pernah Tuhan perdengarkan kepada orang-orang pilihan-Nya. Seperti ini yang Tuhan mau, seperti ini hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan, karena itu adalah kekejian untuk hatiku. Ya, Tuhan mau seperti itu, anak-anaknya, manusia, semua ciptaannya ini mengetahui hal itu. Semua tertulis di Alkitab, luar biasa sekali. Selalu rindu aku ingin
mendeklarasikan Alkitab. Dan aku sedih teman-teman. Ya mohon maaf kalau aku ada rasa kadang kayak baper gitu saat membaca sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan ya. Seperti tadi ada kedegilan hati karena menyembah Baal-Baal. Tuhan begitu murkanya. Luar biasa sekali ya kalau memang sebenarnya kalau kita membelok dari Tuhan itu kita akan mendapat kesenangan hanya sesaat, tetapi kerugian besar akan menimpa diri kita. Bahkan ya, kerugian besar akan menimpa diri kita dan hati kita sendirilah yang tersakiti. Dan itulah yang dirasakan oleh Tuhan lebih dahulu, bahwa Tuhan sakit hatinya kalau kita membelok darinya. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengannya. Kita ini menyatu sekali sama Tuhan manusia ini loh teman-teman ya. Luar biasa sekali ya. Pengetahuan yang aku dapat setelah aku beriman kepada Yesus Kristus membuat aku merasa sangat bersyukur diciptakan menjadi manusia. Dan pengetahuan tentang kelak aku berada di mana di dunia ini, jalankan saja apa yang memang Tuhan sudah gariskan. Yang pasti setelah datang kepada Yesus Kristus, hal-hal yang dulu pernah aku ketahui dan menakut-nakuti itu sudah hancur, sudah tertepis. Oleh karena setiap yang ada di Alkitab firman-Nya ini memberi pengajaran, memberi pengetahuan, mendidik kita semakin berada di dalam hati Tuhan. Semuanya ya tanpa terkecuali ya teman-teman ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya. Kisah para nabi-nabi ini mengingatkan kita akan pelanggaran-pelanggaran yang memang manusia biasanya manusia dunia ya lakukan seperti itu. Luar biasa sekali. Dan juga tadi di Yeremia 10 sampai 20 ini ada juga tentang membahas tentang puasa ya teman-teman. Nanti aku potong videonya, aku jadikan VT. Ya, karena memang luar biasa sekali ya. Iya, Kak Rafael, amin. Luar biasa sekali loh. Kita tuh nggak usah mencari pengetahuan kemana-mana ya. Utama itu di Alkitab ini. Sebelum kita mencari pengetahuan dari luar Alkitab, dari mana-mana tentang hal-hal yang kita jalani di dunia ini, pengetahuan yang membuat kita kepo, yang membuat kita mungkin menjadi wah aku jadi tahu nih hal ini. Di Alkitab sudah ada lebih dahulu. Kalau kita teliti dan kita mau membacanya dengan ketulusan hati, dengan berserah sama Tuhan, Tuhan itu memberikan nih, kamu tahu nih hari ini nih, ini memang sudah ada di Alkitab tentang hal ini. Apa yang misalkan ya, hari ini kamu mendapati kelakuan seseorang seperti ini. Ternyata di Alkitab sudah ada kelakuan seperti itu lebih dahulu ya. Atau pengetahuan tentang iman, tentang keilahian. Ternyata ada sudah di sini ya di Alkitab ya teman-teman. Tidak usah mencari ke yang lain-lain. Itu yang luar biasa sekali. Apalagi kalau kita sudah sampai kepada perjanjian baru, apa yang diilhamkan Tuhan kepada para rasul, itu memberi semakin kita berkarakter. Wow, the best sekali sih. Senang sekali aku. Ya, terima kasih semuanya ya teman-teman. Mungkin sampai di sini saja ya. Karena aku mau beraktivitas selanjutnya. Terima kasih banyak ya Kak
Brek Leo dan semuanya, Kak Brek Leo kalau masih ada, ya Kak Bintang Daud juga semuanya, Kak Intan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati luar biasa sekali. Dan aku mau menutup dengan doa atas pembacaan firman Tuhan malam ini, pagi ini ya. Aku selalu rindu ingin melakukan ini ya. Karena ini makanan loh teman-teman. Ya enggak sih, ini makanan loh sebenarnya ya. Ini roti ya teman-teman. Bagiku Alkitab ini adalah roti ya teman-teman. Jadi sarapan hal yang lain itu ini yang lebih dahulu, dan ini sudah mengenyangkan rohnya. Roh. Iya betul, roti hidup. Luar biasa sekali. Mari kita bersatu di dalam doa dan tetap kita bersukacita akan karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan yang tidak pernah putus untuk kita semua. Amin. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga ya Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah sama-sama kembali mendeklarasikan Alkitab, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang sungguh besar, kuasanya sungguh besar, dahsyat Tuhan, sumber makanan rohani kami. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan yang hidup ini. Kami berbahagia, kami bersukacita. Sejuk sekali rasanya hati kami bila selalu boleh mendengarkan firman-Mu, memasukkan setiap kalimat dari surat cinta-Mu ini ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Bapak, terima kasih. Pagi ini kami sudah sama-sama mendengarkan, mendeklarasikan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya 10-20 Tuhan. Ya, kami tidak pernah hidup di dalam zaman itu Tuhan. Tetapi terima kasih kami boleh mengetahui hal-hal itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang Engkau perkatakan, setiap kehendak-Mu pada masa itu pun masih berlaku Tuhan. Namun Engkau penuh kasih Tuhan, dan itu yang kami percaya. Engkau penuh kasih. Ya, kasih-Mu itu sangat nyata dan tidak pernah pudar. Kami bangga, kami bersyukur menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami mau terus berada di dalam-Mu. Kami mau terus mencintai-Mu Tuhan. Kami mau terus berpegang pada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, anak-anak-Mu pagi ini sungguh antusias melayani-Mu dengan sukacita dan penuh kerelaan hati Tuhan. Bersemangat Tuhan. Tuhan Yesus, pegang kendali atas hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus selalu topang. Tuhan Yesus selalu memberkati ya Bapa. Engkaulah sumber segalanya. Engkaulah sumber berkat. Engkau yang selalu mencurahkan cahaya, sinar terang yang tidak akan pernah pudar di dalam kehidupan manusia yang Engkau ciptakan sempurna ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan berada di dalam naungan-Mu, berada di dalam sinar kasih-Mu. Begitu indah di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, sampai pada akhirnya kelak masa kami berakhir di dunia ini Tuhan, dan kami siap kembali bersama Engkau, bersama-sama saudara-saudara yang kudus yang sudah lebih dahulu mendatangi tempat-Mu, mendatangi
tempat yang telah Engkau siapkan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Bapa, berikanlah setiap apa yang dipanjatkan anak-anak-Mu saat ini ke dalam hadirat-Mu. Dengarkanlah mereka Tuhan. Apapun itu Tuhan, Engkaulah yang berkenan. Engkau yang memberi jawaban ya Tuhan. Dan semua itu adalah yang terbaik. Semuanya itu Engkau yang mengetahuinya. Dan Engkau lebih tahu bahwa hal itu baik, hal itu berguna, hal itu manis, hal itu untuk kemuliaan Engkau. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, Tuhan, hari ini hari Senin ya Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang hendak beraktivitas ya Tuhan, Engkau pimpin, Engkau pegang kendali. Naungan Roh Kudus-Mu tak pernah tinggalkan Tuhan, sehingga kami terus ada di hadirat-Mu dan terus berada di rel-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, aktivitas di dunia ini ya Tuhan, biarlah sinar kami, sinar dari-Mu, kemuliaan-Mu menyinari seluruh tempat kami, seluruh sekitar kami yang belum mengenal Engkau, melihat terang-Mu yang ajaib Tuhan, sehingga boleh rindu mau mengenal Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Bapa, pakai kami Tuhan, kami mau terus mempermuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, meninggikan Engkau. Engkaulah yang termasyur, Engkaulah yang sangat agung, Engkau maha kuasa, Engkau kudus Tuhan. Kemasyuran, keagungan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang maha kuasa, Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Makanan rohani kami Tuhan, mengenyangkan sangat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap melakukan aktivitas di hari Senin ini Tuhan. Penuh naungan Roh Kudus-Mu, penuh api Roh-Mu, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan baginya, segala puji hormat baginya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih semuanya Tuhan, teman-teman. Tuhan Yesus sangat baik pada kita setiap hari, tak pernah berubah ya. Tetap percaya, imani setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang boleh kita baca dimanapun teman-teman. Terlintas di media sosial, terlintas dari perkataan teman, terlintas dari Alkitab itu sendiri ya teman-teman. Tetap imani dan tetap percaya dan hidupi itu untuk makanan kita. Tetap teguh ya teman-teman. Haleluya. Kita ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Kelak kita akan bersama-sama mengambil bagian, ya, bersatu di dalam barisannya di sana teman-teman ya. Wow, haleluya. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Sungguh bangga sekali. Ya, memang harus seperti itu. Terkadang aku berkata seperti ini ya. Emang apa sih? Roh-roh di udara itu ya seperti lucu sekali sih ya memang ya. Kayak apa sih, masih pengaruh-pengaruh kayak gitunya masih ada. Yang bener kayak gitu ya. Tetapi kita harus berantas hal itu ya. Kita harus berantas. Kita ini berbeda. Kita ini adalah umat percaya. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Luar biasa sekali ya. Alkitab ya teman-teman. Setebel itu dan semuanya bermakna ya. Dari halaman pertama sampai halaman akhir itu sangat bermakna ya. Bermakna ya. Semuanya. Apapun yang dikutip oleh saudara sebelah tentang Alkitab, jangan terpengaruh ya. Kita ingat di 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa
Semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Kayak gitu ya. Itu kita pegang teman-teman. Jadi harus kita baca Alkitab. Kalau kita ini memang harus lawan kuasa-kuasa kegelapan itu dengan tameng ya, dengan pedang ya, pedang roh, pedang Alkitab. Alkitab adalah pedang bagi kita. Luar biasa sekali. Ya. Sang Ria Kudus, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Kiranya kuat ya sampai maghrib nanti, dan kuatnya jangan cuma nahan lapar, nahan haus doang, tetapi harus dari hati semuanya. Jangan ada kata-kata yang keluar yang menyakiti sesama atau menyakiti makhluk hidup lah. Itu juga tidak dibenarkan. Misalkan ada binatang yang nggak sengaja nyerempet kamu terus nendang, itu juga tidak dibenarkan ya. Atau mungkin kamu kesal sama seseorang lalu kamu mencabut pohonan, kamu tidak sengaja, kamu dengan sengaja mencabut daun dengan kesal itu ya. Terkadang aku mendapati hal itu ya, orang yang kesal dengan ya seperti itu, atau hal-hal yang mengurangi sukacita manusia, mengurangi sukacita roh ya, gitu ya. Jalankan ibadah puasa dengan ketulusan hati, dari dalam hati, semuanya itu untuk Tuhan. Dan nanti kamu akan mendapati hal yang baik untuk diri kamu, untuk menjalani hidup sampai kelak kamu meninggalkan dunia ini, dan nilaimu sudah ada di hadapan Tuhan sana ya, kalau menjalani semuanya secara ikhlas. Dan kamu pernah berada di dalam kekristenan, ya kalau kamu teringat akan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus sangat menyayangimu, dan Tuhan Yesus tidak pernah menutup tangannya bagi anak-anaknya yang mau kembali kepadanya. Tuhan Yesus akan terus peluk anak-anaknya. Aku banyak sekali mendapat kesaksian bahwa yang udah dari sana, udah dari dulunya anak Tuhan dan dari sana kembali lagi kepada Tuhan Yesus, itu sangat banyak ya teman-teman ya. Kita tahu sendiri semuanya ya, banyak sekali. Karena Tuhan Yesus kita tidak pernah melepaskan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sampai kapanpun. Pasti itu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat menjalankan aktivitas Raja Daud semuanya ya, tanpa terkecuali Kak Yopi, Kak Poli Kili. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari Senin ini. Amin, amin, amin. Segala berkat dari Tuhan Yesus kita terima dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih semuanya. Next, lanjut lagi. Untuk kemuliaan Tuhan, demi namanya yang sangat harum dan masyhur itu ya teman-teman. Aku mau bangun pagi dan memasyurkan nama Tuhan lewat firman-Nya. Kiranya Tuhan memampukan aku, sama-sama kita semuanya ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.